Baik peserta didik yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menghafal niat mandi wajib yang tujuannya agar kelak ketika kalian sudah balik, kalian sudah tahu bagaimana niat mandi wajib dan bagaimana tata cara mandi wajib, yaitu meratakan air ke seluruh anggota tubuh, menggunakan air yang suci lagi mencuci hitam. Baik, untuk efisiensi waktu agar lebih bermanfaat, kita panggil saja peserta didik yang pertama, Adilah Afifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gustalilofil hadasil akhbari fardolillahi ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Panggilan berikutnya kepada peserta didik atas nama Ahmad Al-Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardolillahi ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Ahmad Lutfi Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akhbari fardolillahi ta'ala. Artinya sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Tepuk tangan untuk kalian. Ainun Mahya Al-Safi. Ainun Mahya Tari. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi akhbari fardolillahi ta'ala. Artinya sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Iya, mantap. Tepuk tangan untuk Ainun. Berikutnya Ahmad Dimas Al-Musafi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sengajaku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Jadi tepuk tangan untuk Dimas Al-Safi. Anissa Nur Amalina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akhbari fardolillahi ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Beri tepuk tangan untuk Aisyah.
Alvira Askia Jasmine. Beri sorakan yang meriah untuk Jasmine. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslali rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Artinya sengaja ku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Dari tepuk tangan meriah untuk Jasmine. Berikutnya Anggun Alia Dewi. Beri sorakan yang meriah untuk Anggun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslali raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Tepuk tangan untuk Anggun. Al-Ratibah Atika Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslal li raf'il hadasil akhbari fardal lillahi ta'ala. Artinya sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Beri tepuk tangan. Dapat Ataya Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu guslal li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Artinya sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Mantap. Davina Riza Abdullah. Nawaitul guslali rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Artinya sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Sekarang langsung dua tapi berbaris. Kemudian Waihan Kalena, Waihan ada Zamka dan Kalena Medisi. Beda dua berbaris. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslal li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Artinya sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Maulida Fitriah. Hah? Dia sampai suara Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslal li raf'il akbari fardolillahi ta'ala. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslal li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Muhammad Ali Rahman. Nawaitul guslal li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslal li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Sengaja ku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala.
Muhammad Fahmi Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya sengajaku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sengajaku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Artinya sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, selesai semua hafalannya bagus. Kalian bisa makanya udah baik. Mudah-mudahan nanti kalau sudah balik, sudah haid, sudah mimpi basah, sudah melahirkan, nifas, bisa melaksanakan mandi wajib dengan baik dan benar. Salat berjamaah. Salat di depan. Hari ini kita pelajari teorinya. Siap? Baik, kita pelajari teori salat. Apakah salat itu? Silakan tulis dulu materi hari ini, sholat fardu. Silakan tulis di buku kalian Repandi materi hari ini, sholat fardu. Sholat fardu. Sholat fardu itu artinya apa? Setiap kegiatan itu kadang-kadang banyak fardunya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Fardu
nawaitul ghusla bi raf'il hadadil akbar fardal lillahi fardun juga usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi fardu juga. Apa itu fardu artinya? Wajib atau sunnah? Ayo baiklah. Fardu itu wajib atau sunnah? Bedakan ini niat ini. Coba dengarkan niat ini. Usolli. Baiklah, perhatikan ini. Usolli sunnat duha sama usolli fardhu subhi. Beda atau sama? Fardu dengan sunnah kira-kira beda atau sama? Beda. Fardu artinya wajib, sunnah artinya anjuran, boleh dikerjakan boleh tidak. Bila dikerjakan berpahala. Ya, bila tidak dikerjakan tidak apa. Tapi lebih baik dikerja. Contoh makan dengan membaca doa sunnah, menggunakan tangan kanan sunnah, mencuci tangan sebelum makan sunnah, sebelum sesudah makan juga sunnah, makan piring tidak sunnah. Sudah sholat fardu. Sekarang apa itu sholat? Apa itu sholat? Ibadah, betul. Apa lagi? Muzadi, ayo. Siapa yang di sini sudah melaksanakan sholat? Alhamdulillah. Tidak hanya subuh, semuanya sahabat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sholat hanya karena disuruh orang tua, tapi sholatlah karena kita sebagai orang Islam. Tidak selamanya orang tua kita menyuruh kita sholat. Bahkan jangan-jangan orang tua kita tidak sholat. Kalau orang tua kita tidak sholat, usahakan kita berani mengajaknya untuk sholat. Hintem. Atau bila takut, maka sholatlah kalian sendirian dan doakan semoga orang tua saya mau menjaga sholatnya. Karena sholat itu adalah amal yang pertama dihisab di akhir. Uzadi dan Lutfi, maju kalian berdua sini. Maju. Sekarang. Di sini. Harus tegas. Di sini lagi. Amal yang paling pertama dihisab di akhirat apa? Salat. Kenapa? Karena wajib, berarti bila meninggalkan dosa. Bila dosa mendapat pahala kali mandi. Bila dosa maka dia mendapat apa nanti di akhirat? Neraka. Di neraka diapain? Orang yang siksa itu, yaitu orang yang dihukum, dipenjara, ditembak, dihukum mati, digantung, dipotong kepalanya, dipotong tangannya. Ada di Arab itu ada mandi. Orang mencuri, potong tangan. Orang membunuh, ya hukum pancung. Tapi sekarang kayaknya tidak ada. Nah, diantaranya seperti itu. Baik dong, bagus saya bisa jawab. Jangan terlalu banyak bermain, nanti setelah kita belajar boleh main. Fokus dulu sebentar, tapi sedang. Ya mantap, dua orang. Amal yang paling pertama dihisab di akhirat adalah sholat, bukan roh. Roh dihisab di dunia saja. Kalau di akhirat adalah sholat. Baik, apa itu sholat? Ternyata sholat itu adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan niat sholat, kemudian takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Itu sholat. Silakan. Baik, bagi yang YTTA silakan. Waktu hanya tersisa 2 menit dari sekarang. Baik, Bapak jelaskan. Salat itu
Pertama adalah kewajiban. Maaf ya, saya sedang batuk-batuk berdahak. Nah, salat itu pertama kewajiban. Kemudian jika kita definisikan, kita artikan, salat itu adalah suatu rangkaian gerakan, ucapan, serta niat di dalam hati yang kita awali gerakannya itu dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Itu yang namanya salat. Paling singkatnya, salat itu ibadah untuk menyembah Allah, ya kan? Kita menyembah Allah dengan cara salat. Kemudian salat itu bagaimana? Pertama dia diawali dengan niat, kemudian takbir, lalu diakhiri dengan salat itu diakhiri dengan salam. Jika ada yang bertanya tentang salat, maka jawablah. Salat itu adalah ucapan dan gerakan atau gerakan dan ucapan yang diawali dengan niat, kemudian takbir, lalu salam. Niat, takbir, salam. Tidak ada salat seperti kita itu kecuali di agama Islam. Tidak ada salat yang sama dengan salat orang beragama Islam. Macam-macam ibadah orang, ada yang menyembah sesuatu, ada yang dengan cara bernyanyi. Nah, kalau kita sholatnya adalah bacaan-bacaan pujian kepada Allah, zikir, mengingat Allah. Karena pemahaman mereka yang berbeda-beda, namun pada dasarnya orang yang bukan agama Islam itu adalah orang-orang yang tersesat. Ya, orang kafir yang tersesat bagi kita. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka ada 3, Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Nah, jadi ada 3. Bapa itu orang tuanya Yesus. Yesus itu anak Tuhan. Roh Kudus itu pembantunya Bapa atau pembantunya Allah. Kalau kita artikan di dalam Islam, Bapa itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Jibril yang menyampaikan wahyu. Jibril kan, nah, wahyu itu hanya disampaikan kepada Nabi. Wahyu itu pesan-pesan Allah. Jibril, tolong sampaikan kepada Nabi Isa bahwa sampaikan kepada umatnya Tuhan yang sebenarnya itu bukanlah dia Yesus, melainkan adalah saya ini hanyalah pembantu atau disuruh Allah, bukan anak Allah, bukan anak tuh. Tapi karena pemikiran mereka sesat, gara-gara ada orang yang dipengaruhi oleh setan, maka mereka katakan sebenarnya itu Yesus adalah anak Tuhan. Berarti kalau anak Tuhan dia adalah Tuhan. Salah pemahamannya. Jadi dulu ada pengikut Yesus atau Nabi Isa yang namanya adalah Yudas. Dia berkhianat. Dia menuduh, memfitnah Yesus, sehingga suatu ketika pada malam hari diambillah Yudas itu oleh masyarakat atau penduduk di situ untuk disalib, namun wajahnya diganti dengan Nabi Isa. Kenapa diganti dengan Nabi Isa? Karena pada malam itu orang ingin menyalib Nabi Isa gara-gara tuduhan atau fitnahan si Yudas. Dan ternyata si Yudas lah yang dirubah Allah wujudnya jadi Nabi Isa. Lalu disaliblah. Lalu mereka mengira Yesus disalib itu atau Nabi Isa disalib itu adalah untuk pengorbanan supaya dosa mereka ditebus. Di dalam Islam tidak ada dosa yang bisa ditebus oleh orang lain. Kita harus berusaha sendiri memperbaiki diri kita. Mana bisa kalau kita sudah ditebus oleh Nabi, ya enak-enakan orang. Ada yang santai, lebih baik aku mabuk, lebih baik aku TikTok sambil buka-buka aurat. Nah, Yudas Iskariot namanya. Kok bisa dipanggil Tuhan? Karena mereka memahami dulu Nabi itu sebagai anak
tuh. Sedangkan kita diajarkan Nabi itu bukan anak Tuhan. Nabi itu hanyalah manusia seperti kita, namun dia diberi kelebihan untuk mendengar, untuk mendapat wahyu Allah, untuk disampaikan kepada umat manusia yang tersesat, yang tidak tahu ilmu. Nah, jadi beda pemahaman kita dengan pemahaman mereka. Mereka mengira Nabi itu anak Tuhan, sedangkan kita menganggap Nabi itu bukan anak tuh, tapi Rasulullah. Rasul itu artinya utusan. Utusan itu artinya pesuruh. Misalnya saya, kata Pak Habibie, Pak Jai, tolong utus beberapa orang anak untuk menghadap saya di kelas 4A. Maka saya mengutus atau menyuruh Repandi dengan Dapa. Saya utus kalian berdua, saya suruh kalian berdua menghadap Pak Habibie. Apakah kalian anak saya? Nah, tidak. Jadi utusan itu bukanlah anak tuh. Mereka dulu tersesat, dianggap Yesus itu adalah anak tuh. Kalau dia anak Tuhan berarti dia Tuhan, betul kan? Nah, padahal salah. Itu pemahaman yang salah. Apa? Iya, India juga ada yang menyembah berhala, maka kita jauhkan bala. Ada yang menyembah sapi. Nah, ada yang menyembah gajah dan lain-lain, maka itu dihindari. Syarat wajib sholat. Baik, terakhir. Syarat wajib sholat. Pertama, Islam. Jadi syarat orang wajib sholat itu dia Islam dulu. Setelah itu dia balik, sudah cukup umur, ditandai dengan haid, ditandai dengan mimpi basah, bukan air kencing yang keluar tapi air mani bagi laki-laki. Dikarenakan apa? Dia bermimpi bersetubuh dengan wanita, atau dalam bahasa Arab jima. Ada seorang anak dari keluarga non-Islam atau kafir. Lalu anak ini mendapat hidayah, sudah dewasa karena dia belajar mencari kebenaran. Sebenarnya hidup ini untuk apa? Agama ini untuk apa? Ternyata dia melihat Islam. Wah, luar biasa sekali Islam ini. Hal terkecil saja sudah diajarkan sejak mereka masih kecil. Hal paling kecil diajarkan sejak kecil. Contoh, kencing itu harus disiram. Kemudian jangan berdiri kalau bagi laki-laki. Masuk WC pun kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Sudah diajarkan seperti itu. Bahkan untuk cebok, untuk membersihkan bekas atau bekas kencing, ada caranya. Nih, kalau kalian mau tahu laki-laki atau perempuan, pas Bapak tebak, banyak yang tidak tahu seperti ini. Nih, dalam Islam itu cebok yang bagus itu. Boleh saya contohkan? Boleh dong. Ini kan ilmu. Nih, Bapak contohkan. Lihat orang cebok itu. Cebok itu artinya membersihkan anggota tubuh kita dari kotoran atau beristinja dalam bahasa. Gini kan, biasanya ada yang duduk gini, tapi ada yang jongkok gini buat WC-nya. Dulu Bapak waktu kecil mungkin sama seperti kalian, sampai sekarang ada yang seperti ini. Dari namun yang bagus itu ayah, ada yang bisa seperti itu? Nah kan sebenarnya seperti itu. Jadi airnya mengalir dari belakang sini ke sini. Nah, kemudian tangan ini jangan dicampur dengan sabun. Kecuali sudah selesai, kalian merasa sudah selesai, kotorannya hilang, baru kalian cari. Nih, kalau Bapak biasanya mencari yang agak kasar-kasar seperti ini. Bapak gosokkan
Pertama bersih, sudah dibersihkan dengan, kemudian gosok, lalu siram lagi dengan air. Tidak ada yang salah ketika kalian, mohon maaf, menciumnya, bukan dijilat, dicium. Oh, tidak bau lagi. Berarti kalian beristinja atau membersihkan kotoran sudah benar. Sudah benar. Tapi bila kalian nanti membersihkan atau dari depan, dari belakang, kemudian kalian tidak mencium, lalu kalian nanti mau makan tidak sengaja kalian mengambil sesuatu pakai tangan kiri, tercium, ibu bau. Nah, maka wajib kalian membersihkan lagi sampai hilang. Jadi yang bagus membersihkannya itu pakai sesuatu yang kasar dulu, baru nanti disabun. Tidak harus sikat gigi. Nih kayak batas apa ini, batas keramik banyak kan di WC, atau sesuatu yang agak kasar-kasar, itu cepat menghilangkan. Baru siram dengan air. Apa? Boleh di lumutnya juga. Lumut itu tidak najis. Kalau kita merasa lumut itu bukan tai, bukan najis. Kalau banyak lumutnya kata Bun Bian, boleh dicari tempat yang lain atau lumutnya dihilangkan. Padahal pakai lumut juga boleh. Karena lumut itu bukan lumut itu najis atau bukan? Tai atau bukan? Iya. Hah? Kalau apa? Dinding. Ya boleh juga dinding. Misalnya dinding seperti ini boleh, tapi yang bagusnya itu jangan di dinding yang seperti ini, nanti malah ada bekasnya agak ke bawah-bawah sedikit lah. Nanti jangan-jangan ada orang yang tersandar bekasnya. Jadi sesuatu yang kita gosok itu nanti harus dibersihkan lagi pakai air. Itu baru istinja yang benar. Istinja itu artinya membersihkan diri dari kotoran. Ketika buang air kecil dan air besar. Hah? Apa? Ya, tadi belum habis kan? Bila ada orang yang dapat hidayah kemudian dihalangi oleh orang lain, katakanlah orang tua, tidak boleh kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, tidak jadi anak saya lagi, keluar dari rumah ini. Kalau dia yakin tidak apa-apa, insya Allah nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Lalu kalau dia takut karena orang tuanya sangat kejam, ya tidak apa-apa, dia tidak menampakkan keyakinannya, namun di dalam hati dia sudah bersyahadat. Atau dalam hati dia sudah bersyahadat, atau dia mencari dua orang untuk menjadi saksi, katakanlah kawan-kawannya yang Islam. Kawan-kawan, secara sembunyi-sembunyi aku minta tolong kalian saksikan aku bersyahadat. Oke, silakan, aku mau masuk Islam. Asyhadu alla. Kawan-kawan, tolong saksikan aku mau bersyahadat. Tapi aku takut ketahuan orang tua, jadi cukup kalian mendengarkan. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah Islam. Jadi ketika dia meninggal, mati, insya Allah masuk surga. Kalau dalam keadaan kafir, bagus lagi, lebih bagus, paling sedikit 2. Atau kalau tidak ada 1. Kalau saking sulitnya mencari manusia, kalau tidak ada pun cukup kamu bersaksi sendiri, karena Allah maha melihat. Tapi kalau ada orang yang dapat menyaksikan, cari orang tersebut yang Islam, yang Islam. Apa? Ya tergantung orang tuanya mau ngapain. Kalau kata orang tuanya pergi, kamu ya sudah pergi. Selamat tinggal. Karena yang memberikan rezeki itu pada hakikatnya bukan orang tua, Allah juga.
Alhamdulillahirabbil. Kita akhiri dengan membaca hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin.